ikan asap. Ikan asap tawar disukai pasar. Pengasapan merupakan teknologi inovatif mengawetkan ikan tanpa bahan pengawet. Lele disusun di atas tempat pengasapan dari bambu yang disebut selayan. Pada tahap awal, lele dibentuk dan dibolak-balik selama 15 menit. Bara api pada saat pengasapan panasnya bisa mencapai 100 derajat Celcius. Lele asap bentuk belah 3 harga jualnya lebih tinggi. Pembeli juga lebih mudah. Ada pengasapan yang pakai selain aja dan ada pengasapan yang pakai. Saya pakai yang efisiensi mana lebih bagus. Jika permintaan lele asap sedang tinggi, Andi menggunakan selayan dan oven. Selayan digunakan sebentar saja untuk membentuk lele. Setelah itu, lele dipindah ke dalam oven. Penggunaan oven lebih efisien dan lebih cepat dibandingkan selayan. Cukup 5 hingga 6 jam saja, lele sudah selesai diasap. Panas yang dihasilkan oven lebih merata dengan suhu 75 derajat Celcius. Asapnya tidak keluar dari dalam oven sehingga tidak memerihkan mata. Hasil pengasapan pun menjadi lebih maksimal. Andi biasa menggunakan kayu buah-buahan agar hasil ikan asapnya sempurna. Nah, jadi kayunya juga kayu, bukan sembarang kayu nih, Mbak. Kayunya harus pakai kayu buah-buahan kita. Karena kayu buah-buahan ini hasilnya lebih bagus. Seperti ikan kita nih kan lebih apa nih, Mbak, kuning nih. Kalau kita nggak pakai kayu buah-buahan, biasanya ini hitam semua nih. Andi biasanya menggunakan kayu khas yang diinginkan pada ikan lele asap. Rasanya memiliki sensasi yang berbeda. Berbagai cara pengasapan Andi pelajari dari sentra pengasapan. Ia tidak sendirian. Diki Andika dulunya tidak memiliki pekerjaan tetap. Bekerja sebagai loper koran pernah dilakukannya selepas SMA. Sayangnya, menjajakan koran hanya 1 tahun saja dilakoninya. Untungnya setelah 3 tahun menganggur, Andi mengajaknya bergabung mengolah lele. Selama 1 minggu, Diki mengikuti pelatihan pengasapan yang dibiayai Andi. Pelatihan mengajarkan berbagai teknik dan proses pengasapan. Mulai dari pembersihan, pembentukan ikan, hingga memilih kayu dan teknik pembakarannya. Setiap hari Diki mengasapkan 100 kg lele dari pukul 9 pagi hingga 5 sore. Pengasapan menyebabkan kandungan air pada ikan menjadi jauh berkurang. Jumlah total 100 kg yang diasap akan menyusut beratnya menjadi 25 kg saja. Keuntungannya, ikan menjadi awet untuk disimpan. Rasanya gurih, padat, dengan aroma yang khas. Memasaknya pun mudah, dan harganya juga mahal. Perubahan apa yang udah rasakan setelah bergabung di pengolahan lele asap ini? Perubahannya kan saya sangat senang. Jadi saya udah punya penghasilan tetap per bulannya, Mbak. Ilmu saya jadi bertambah. Dari saya nggak bisa pengolahan lele asapnya, sekarang saya udah bisa pengolahan lele asapnya, Mbak. Ya, usaha pengasapan berpengaruh positif bagi Diki. Jika dahulu ia tak memiliki pendapatan, kini Diki berpenghasilan 1 juta lebih setiap bulannya. Jumlah yang lebih dari cukup untuk biaya hidupnya sehari-hari. Pendapatannya udah gunakan untuk apa ya? Buat nambah modal usaha seperti bibit lele di rumah, buat beli pakan lele, itu Mbak. Diki terus merajut asanya. Penghasilannya ia sisihkan sebagian untuk modal mengembangkan budidaya ikannya sendiri. Lele yang selesai diasap siap untuk dikemas. Hasilnya terbagi menjadi 2 jenis, yakni lele matang dan lele setengah matang. Kita ada 2 produknya. Yang pertama ikan asap yang matang, dan ada ikan asap yang setengah matang, Mbak. Ini kenapa dibuat 2 jenis?
Nah, ini tergantung permintaan, Mbak. Ada yang kalau yang matang biasanya dagingnya lebih kering, kalau yang setengah matang dagingnya biasanya lebih terasa, Mbak. Satu bungkus lele asap dihargai Rp25.000 untuk kedua jenisnya. Berat satu bungkus lele asap matang 2 ons saja. Lele setengah matang beratnya setengah kilogram karena kadar airnya lebih besar. Andi juga menjual lele asap matangnya per kilo. Sekilonya dijual Rp70.000 sampai Rp90.000. Lele asap matang dapat bertahan 1 hingga 2 bulan tanpa disimpan dalam lemari pendingin. Terus ada rasa apa aja nih Pak selain yang belum dibumbui ini? Kebetulan juga kita buat rasa lele balado, Mbak. Tapi ini kita buat tergantung pesanan aja, Mbak. Karena baladonya nggak terlalu lama, cabenya nggak terlalu lama, Mbak. Jadi kita buat berdasarkan pesanan aja, Mbak. Andi berinovasi dengan memberi variasi pada olahan lele asapnya. Ada lele asap balado dan lele cabai hijau khas masakan Padang. Ini apa ya? Ini rasa balado ini. Iya. Terus Pak, sejauh ini pemasarannya udah sampai kemana aja di sini Pak? Oh, kalau yang lele matangnya, Mbak, udah kita pasarkan ke Pekanbaru juga, ke Batam juga. Kalau yang lele apanya, Mbak? Lele apa namanya? Setengah matangnya udah kirim ke Jakarta, Mbak. Ya, jadi udah ada pesanan itu untuk rumah makan, Mbak. Andi telah memiliki pelanggan tetap di berbagai kota. Ia berharap bisa memasarkan lele asapnya hingga ke luar negeri. Olahan lele asap menjanjikan keuntungan yang besar. Apalagi Andi tidak tergantung pada pasar untuk ketersediaan bahan-bahannya. Andi cukup mengambilnya dari kolam lele budidayanya sendiri. Ayo, Mbak, kita ke tempat meja dulu, Mbak. Iya boleh Pak. Silakan ganti baju dulu, nanti kotor bajunya, Mbak. Oke. Masuk, Mbak. Andi memiliki lahan seluas 1.500 meter untuk budidaya lele. Andi memijahkan lelenya sendiri untuk mie. Lihat, misalkan. Langkah awal pemijahan lele secara alami adalah dengan memilih indukan jantan betina yang sudah siap kawin. Bobot indukan harus seimbang karena sangat mempengaruhi keberhasilan pemijahan. Ciri-ciri yang udah siap untuk dipijahkan nih Pak, yang seperti apa nih? Nah, ini perutnya kan bulat, Mbak. Kemudian kalau kita urut telur-telurnya, kan kelaminnya warnanya merah, Mbak. Nah, ini bagus nih, Mbak, untuk kita kawinkan, Mbak. Setiap bulannya Andi bisa 2 kali memijahkan lele. Jika permintaan pasar sedang tinggi, ia dapat memijahkan lele pada setiap minggunya dari 1:2 hingga 2:4 indukan. Nah Pak, apa aja nih yang harus diperhatikan ketika akan memijahkan? Pertama, airnya harus bersih. Karena kalau air tidak bersih, biasanya lele nggak mau bertelur. Jadi kita harus juga memperhatikan airnya, Mbak. Kemudian juga masalah suasana kolam, Mbak. Suasana kolam kalau bisa memang harus tempatnya tenang dan tidak ribut di sana, Mbak. Dalam kolam pemijahan disediakan ijuk untuk tempat lele meletakkan telurnya. Ketinggian air kolam pemijahan baiknya pada ketinggian 15 hingga 30 cm saja. Pemijahan biasanya terjadi malam hari. Sekali memijah, indukan menghasilkan 30 hingga 50.000 telur. Kamu lagi ngeliat tanda jam, bulan jam. Apa aja ibu-ibu yang nggak kebagian hari ini, kami mohon kesabaran bisa 3 hari lagi kita tentang. Tidak bisa mengubah mereka. Sulitnya
mencari benih menjadi inspirasi bagi Andi untuk memulai usaha budidaya sendiri. Bermodalkan uang hasil menjual sepeda motornya seharga 1,3 juta rupiah, Andi mulai merajut asa. Andi memulai usaha budidaya lelenya untuk sejahtera. Semenjak kuliah, Andi sudah merintis usahanya sendiri. Besarnya peluang membudidayakan ikan lele membuatnya tertarik untuk mencoba. Awalnya budidaya lelenya hanya diarahkan pada pembesaran saja. Setahun berjalan, Andi terkendala dengan ketersediaan bibit yang tidak menentu. Banyaknya orang yang tertarik melakukan usaha pembesaran membuat benih semakin sulit didapat. Kalaupun ada, harganya menjadi mahal. Bapak dan ibu yang nggak kebagian dari sini, kami mohon kesabaran bisa 3 hari lagi kita. Kelangkaan benih dilihat Andi sebagai peluang baru. Ia mulai belajar bagaimana cara menghasilkan benih sendiri. Pada tahun 1993, Andi mulai memberanikan diri memulai pemijahan lele. Terus nih Pak, upayanya apa aja yang udah Bapak lakukan ketika akan membudidayakan lele? Jadi karena waktu itu udah 3 bulan, saya nggak kasih berhasil waktu itu Mbak. Kemudian saya minta bantu sama salah seorang anggota yang punya pemilik lele itu. Alhamdulillah dia mau bantu. Akhirnya saya bisa. Usaha menghasilkan benih sendiri ternyata tak semudah yang Andi bayangkan. Pemijahan pertamanya gagal total. Lelenya tak kunjung menghasilkan telur. Andi tak berputus asa. Ia terus belajar dari ahlinya. Kondisi air yang tidak bersih menjadi penyebabnya. Andi juga tidak melakukan penyuntikan untuk merangsang lele bertelur. Ilmu yang didapatnya Andi terapkan dengan baik. Hasilnya luar biasa. Andi berhasil memijahkan lele dan memenuhi kebutuhannya sendiri akan bibit yang baik. Usaha budidayanya semakin berkembang. Banyak pembudidaya lain yang akhirnya membeli bibit dari Andi. Tuhan berikan jalanan. Lahan budidaya lelenya yang semula seluas 400 meter kini berkembang mencapai 1.500 meter. Andi kini memiliki 40 kolam dengan ukuran yang bervariasi. Penghasilannya pun meningkat drastis. Sekarang setiap bulan Andi mampu mendapatkan penghasilan sebesar 15 hingga 20 juta rupiah. Panen lele yang terus meningkat membuatnya mencari cara untuk meningkatkan nilai ekonomisnya. Andi pun mulai merintis usaha pengasapan yang sekarang mulai membuahkan hasil. Di bawah bendera Family Pieces Group, Andi semakin sukses membudidayakan. Kesuksesan tak membuatnya terlena. Sejak tahun 2005, Andi mulai membagi ilmunya kepada masyarakat yang tertarik membudidayakan lele melalui pelatihan-pelatihan. Saya ikut pelatihan lele ini untuk menambah pekerjaan saya. Tujuannya saya ikut pelatihan ini agar saya lebih sukses, bisa mengerti tentang sifat-sifat lele dan sebagainya, sehingga hasil panen saya bisa meningkat. Karena saya masih awam lah ya, makanya saya pengen ikut pelatihan
lihat kan Pak